Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan kasih dan karunia-Nya kepada semua kita sebagai ciptaan yang dikasihi-Nya. Perlu disadari, penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Majalengka, meningkat cukup tinggi. Tren peningkatan terpapar, bahkan kematian karena COVID-19 merajalela di banyak tempat di Indonesia. Menyadari akan fakta tersebut, kita sebagai gereja dan masyarakat pada umumnya perlu mengambil tanggung jawab bersama, memutus mata rantai COVID-19 ini dengan segala variannya. Sebagai rohaniwan, saya mengajak kepada gereja-gereja di Kabupaten Majalengka dan masyarakat pada umumnya, mari kita menyambut baik kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat demi memutus mata rantai COVID dan menjaga keberlangsungan keluarga dan bangsa kita. Untuk itu, ayo kita menaatinya sambil menjaga protokol kesehatan yang semakin ketat dengan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Dengan melakukannya, saya yakin kita sedang turut serta bertanggung jawab memutus mata rantai pandemi demi keberlangsungan kita dan bangsa kita. Kiranya Tuhan beserta dan memberkati Indonesia yang kita cintai ini. Dari saya, salam sehat. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku.
Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku tak pernah berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, satu sukacita bagi kita semua. Kita mau mengadakan ibadah kita. Dan saya percaya meskipun saudara berada saat ini di rumah, saya percaya hadirat Allah turun dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kasih setiamu Tuhan, atas segala berkat yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau selalu bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau meninggikan Dia. Sebab Dia Allah Tuhan kita yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha besar. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
terlebih besar, Dia terlebih dahsyat. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia Tuhan. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. mari bersorak bagi Dia. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bersukacita bagi Allah kita. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia ajaib, sebab Dia luar biasa. Kita mau naikkan pujian, kita menyembah Dia saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu Tuhan. Kau membawa setiap kami Tuhan menuju pada kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang memimpin setiap kami Tuhan. Kau yang menopang setiap kami Bapa. Kami menaikkan syukur Tuhan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku, tangan
sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah menopang setiap hidup kami ya Bapa. Bahwa jemaat-Mu Tuhan kiranya semakin naik lebih tinggi di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh isi hati-Mu. Biarlah itu bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. Agar kami memperoleh kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan apa yang dikatakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat yang indah dan saya nantikan untuk bisa berjumpa dan menyapa jemaat Tuhan hari-hari ini. Oleh karena itu satu kegembiraan buat saya bisa berjumpa dengan saudara walaupun melalui online. Menanti atau menunggu seringkali terasa berat untuk dilakukan. Menunggu itu terkesan sangat membosankan. Menunggu seakan tidak ada kepastian yang akan terjadi. Tetapi mau tidak mau, menunggu adalah pilihan yang selalu diperhadapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini pun kita semua dibuat harus menunggu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir sehingga kita bisa dengan leluasa beraktivitas normal seperti biasa. Setiap hari kita dituntut untuk belajar menunggu. Menunggu ketika mengantri di swalayan ataupun bank. Menunggu panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan. Bahkan saat ini pun banyak di antara kita yang sedang menunggu antrian di rumah sakit akibat penuhnya kapasitas rumah sakit akibat pasien terpapar virus COVID-19. Dan mungkin saat ini ada juga rekan, keluarga dan sahabat kita yang sedang menunggu kesembuhan datang dari Allah atas sakit yang dia derita. Tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus belajar untuk menunggu. Dalam sebuah buku dengan judul terjemahan bahasa Indonesia, jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu, yang ditulis oleh John Ortberg. Dalam bagian buku yang dia tuliskan, ada satu bagian yang membahas tentang menunggu. John menulis bahwa menunggu bisa jadi merupakan hal paling sulit yang harus kita lakukan. Apalagi saat ini kita hidup di zaman percepatan dan serba instan. Orang akan lebih menghargai segala sesuatu yang dianggap cepat, bukan? Karena percepatan adalah sebuah gambaran efektivitas di dalam segala segi kehidupan. Baik pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam dunia pelayanan publik dan gereja. Namun lain halnya ketika kita berpaling kepada Alkitab, kita justru mendapati bahwa Allah sendiri yang maha kuasa dan bijaksana terus berkata kepada kita umatnya, tunggu. Kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Lebih lanjut, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di dalam Mazmur 37 ayat 34 pun Tuhan menuliskan sekali lagi di situ, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dalam berbagai peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab pun
banyak menuliskan bagaimana Allah membuat umatnya harus menunggu. Allah mendatangi Abraham ketika ia berumur 75 tahun dan mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang ayah, leluhur dari suatu bangsa yang besar. Berapa lama sebelum janji itu digenapi? 25 tahun. Dikatakan di dalam Alkitab, Abraham harus menunggu. Allah memberitahu bangsa Israel bahwa mereka akan meninggalkan perbudakan di Mesir dan menjadi suatu bangsa yang besar. Namun bangsa itu pun dibuat harus menunggu selama 400 tahun. Allah memberitahu Musa bahwa dia akan menuntun umatnya ke tanah perjanjian. Dan mereka pun harus menunggu selama 40 tahun di padang gurun. Sebanyak 43 kali di dalam perjanjian lama orang diperintahkan, nantikanlah Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa seringkali Allah membuat kita harus menunggu? Jika dia dapat melakukan sesuatu, mengapa dia tidak memberikan kelegaan dan jawaban sekarang? Salah satu alasannya mengutip dari seorang yang bernama Beth Peterson. Beth Peterson mengatakan bahwa apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita saat menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Menantikan Tuhan bukan berarti menanti dengan pasif. Artinya bukan tidak melakukan apa-apa. Kadang kita mengatakan kalau kita sedang menantikan Tuhan sebagai dalih untuk tidak memikul tanggung jawab atau mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kita kemudian hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Menantikan Tuhan itu artinya adalah kita terus melekat kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, disiplin, penuh pengharapan, aktif dan mungkin kadang-kadang menyakitkan. Itu pula yang dituliskan oleh seorang Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Paulus mengatakan bahwa selama kita menunggu Allah memulihkan segala sesuatu, kadang kita mengalami penderitaan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dituliskan di situ. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Menunggu itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Menunggu rupanya adalah bagian dari proses yang Allah rancangkan dalam diri kita supaya pribadi kita semakin sesuai dengan rancangan Allah. Pada minggu yang lalu kita diajarkan melalui firman Tuhan mengenai 3 sikap yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan. Yang pertama, kalau saudara bisa ingat, kita diajarkan untuk menanti dengan penuh pengharapan. Sikap penuh pengharapan ini akan membuat masa penantian tidaklah terasa membosankan. Namun waktu akan terus berjalan dengan cepat. Bahkan di dalam surat Ibrani dituliskan bahwa pengharapan adalah sauh bagi jiwa. Oleh sebab itu, ketika kita menantikan jawaban Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan, yakinlah bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Karena apapun jawaban Tuhan terhadap penantian kita, itu adalah selalu untuk kebaikan kita. Yang kedua, menanti dengan penuh iman. Dikatakan menanti dengan iman itu artinya kita percaya bahwa kemampuan serta kemampuan Allah di dalam menjawab doa setiap kita tidaklah perlu diragukan. Bukan saja Tuhan mampu untuk menjawab doa kita karena kuasanya tidak terbatas. Ia juga pasti mau untuk menjawab doa kita karena dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Dan yang ketiga disampaikan kemarin bahwa kita harus menanti dengan penuh kesabaran. Sabar dikatakan dalam artian tekun. Sabar dalam artian kita percaya
bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dengan kedaulatannya. Bahkan sabar dalam artian yakin bahwa hikmat Allah tidak terbatas sehingga ia selalu mengetahui waktu yang terbaik dan tepat untuk menggenapi rencananya. Dan bahkan sabar dalam artian dengan rendah hati. Karena kita mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan kita wajib memasrahkan diri kita kepada kehendaknya. Akan tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita hal tersebut tidak mudah bukan untuk kita lakukan di dalam menantikan jawaban Tuhan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pandangan, cara berpikir, sikap atau kesalahan yang kita lakukan di dalam menantikan jawaban Tuhan tersebut. Saya akan membagikan ada dua hal yang sering kali terjadi dalam diri kita di dalam memandang bagaimana sikap yang tepat di dalam menantikan Tuhan. Kesalahan yang pertama adalah sering kali ada anggapan bahwa menanti Tuhan merupakan hal yang sia-sia dan membuang waktu. Diceritakan ada seorang pria bernama Bill Lecovara. Suatu hari sedang memancing di Teluk Atlantic City, New Jersey. Ketika ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di atas air, di dalamnya ia cukup kaget karena ia menemukan 300 surat doa yang dialamatkan ke pendeta setempat. Dan lebih mengagetkan lagi, ia menemukan bahwa kebanyakan dari surat tersebut belum dibuka sama sekali. Rupanya diselidiki kemudian pendeta gereja lokal tersebut telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Dan kemudian polisi berasumsi bahwa surat-surat tersebut telah dibuang sebagai sampah dari garasi si pendeta setelah rumahnya dibersihkan karena beliau meninggal dunia. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Ada suami atau istri yang terluka, anak-anak dan para janda yang berseru menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Beberapa di antaranya berdoa untuk sanak saudaranya yang menggunakan narkoba, terjerat judi, dan menjahati setiap mereka. Bahkan ada seorang pria yang menulis satu surat dari penjara berkata bahwa ia nggak bersalah dan sangat rindu untuk pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Ada seorang remaja putri juga yang berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosanya karena dia sudah melakukan dosa aborsi. Bill begitu sedih membaca satu demi satu surat-surat doa ini. Menurut Bill, semua telah ditulis dengan sia-sia karena hanya berakhir di laut lepas. Ia bertanya, berapa banyak surat doa semacam ini di seluruh dunia yang tidak pernah dibuka dan diperhatikan oleh seorang pun. Sehingga pada akhirnya Bill pun merasa bahwa betapa sia-sianya doa ini ditulis. Saya rasa setiap kita pun ada kalanya bisa merasa bahwa doa kita sia-sia. Doa terasa berbicara kepada tembok, seperti berkata sia-sia kepada angin. Sudah lama kita berdoa, namun tidak ada kunjung jawaban. Sudah banyak berdoa, namun kehidupan tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan. Akhirnya, ada kalanya sesekali kita bisa mendapati kita mengalami kemunduran rohani karena beban dan pergumulan hidup. Ketika pergumulan berat terjadi, kita berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lalu semuanya itu bisa jadi terasa sia-sia. Karena tidak ada jawaban yang kita temukan. Kita seolah-olah tidak melihat titik terang untuk terjadinya sebuah pemulihan. Usaha kita mungkin merosot, kita mungkin menunggu pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kita, tetapi itu belum terjadi. Bertahun-tahun mungkin ada di antara kita yang merindukan kehadiran seorang anak, tetapi tidak ada tanda-tanda kehamilan. Pasangan jiwa yang kita doakan sejak lama bertahun-tahun tidak kunjung muncul, sementara usia terus bertambah. Sakit penyakit yang diderita secara lama belum juga mengalami kesembuhan total. Pemulihan keluarga yang kita impikan juga tidak terjadi setelah bertahun-tahun hidup di dalam
ketegangan. Kita menantikan Tuhan, tetapi rasanya terlalu lama. Sehingga kita nggak tahan lagi menunggu, dan jarang pertanyaan ini pun terlintas muncul dalam benak kita. Sungguhkah Tuhan akan menolong setiap kita? Menanti memang adalah aktivitas yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa menantikan Tuhan adalah sebuah proses yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lewati untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan dan pada waktu yang terbaik. Hanya mereka yang bertekun menantikan dan yang tidak menyerah di tengah jalanlah yang nantinya akan menerima pertolongan dan berkat terbaik dari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31, Alkitab menuliskan di situ bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesalahan pandangan yang kedua di dalam menantikan Tuhan adalah fokus hanya kepada diri sendiri dan bukan pada kehendak Allah. Perjalanan bangsa Israel seperti yang tadi saya sudah sampaikan di atas, ketika keluar dari tanah Mesir sampai kepada memasuki tanah perjanjian, menjadi contoh bagi kita umat Tuhan saat ini, di mana mereka dalam perjalanan hidupnya menjadi sebuah bangsa, suatu bangsa yang seringkali mengalami kesulitan. Bahkan pada akhirnya Tuhan buat mereka seolah-olah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum pada akhirnya memasuki tanah Kanaan yang merupakan negeri yang Tuhan janjikan dan mereka nanti-nantikan. Dari kisah ini kita belajar bahwa bangsa Israel di dalam menantikan janji Tuhan hanya bersikap dan berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak sepenuhnya menjadi bangsa yang percaya kepada Allah. Karena pada hakikatnya mereka hanya berfokus kepada kepentingan diri mereka sendiri. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bersungut-sungut. Kemudian ditegur Allah melalui kesulitan-kesulitan lagi, baru di situ mereka bertobat. Tetapi tidak lama kemudian mereka kembali mengulang perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Dari proses panjang bangsa Israel ini, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang hanya fokus kepada diri mereka sendiri, tanpa berusaha tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri mereka. Dengan semua keberdosaan ini, apakah mereka selama ini sungguh-sungguh telah percaya hanya kepada Tuhan? Itulah masalah mereka. Dalam masa kesusahan mereka, seringkali sesungguhnya dikatakan mereka tidak fokus pada Tuhan. Karena hati mereka belum sungguh-sungguh pada Tuhan. Mereka hanya menantikan pertolongan Tuhan. Bukan menantikan Tuhan. Ini bedanya. Menantikan pertolongan Tuhan dengan menantikan Tuhan. Dan itu sering kali terjadi di dalam diri kita ketika menantikan Tuhan. Kita hanya fokus kepada jawaban Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Tanpa kita berusaha mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Maka jangan heran apabila mungkin sampai saat ini kita diizinkan Tuhan masih bergumul dan jatuh bangun di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya di dalam kesukaran dan pergumulan hebat saat ini, iman kita sedang diuji, iman kita sedang dibentuk, iman kita sedang disehatkan oleh Allah.
Suatu hari ada seorang wanita muda yang sedang berputus asa berbicara dengan seorang pendeta. Wanita muda ini berkata, "Pak Pendeta, sewaktu saya berusia 22 tahun, saya mengalami kecelakaan yang hebat dan kekasih saya tewas dalam peristiwa ini. Saya sendiri harus melewati beberapa kali operasi besar dan akhirnya selamat. Walaupun secara fisik dikatakan saya kembali sehat, tetapi secara rohani saya telah kehilangan iman saya. Saya tidak lagi percaya kepada Tuhan karena tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya." Pertanyaan seperti ini tentu tidak mudah untuk dijawab. Diperlukan hikmat Tuhan yang khusus untuk memberikan jawaban atas kisah putus asa dari seorang wanita muda ini. Setelah beberapa saat, si pendeta ini pun menjawab, "Apakah kamu tahu bahwa ketika para ahli membangun sebuah kapal laut yang hebat, mereka tidak mengujinya di daratan. Para ahli tidak membiarkan kapal laut itu terdampar di daratan, lalu mereka menyemprotkannya dengan air yang deras untuk menguji atau mengetahui bocor atau tidaknya kapal laut tersebut. Tetapi para ahli ini membawa kapal laut yang akan diuji ini ke lautan lepas dan menceburkannya dengan tujuan diuji untuk bagaimana menghadapi laut yang sesungguhnya. Ujian ini tidak dimaksudkan untuk menenggelamkan kapal tersebut. Ujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah kapal itu layak disebut kapal laut atau tidak. Seperti itu juga ujian-ujian atau pergumulan hidup yang terjadi pada saat ini. Itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah kita memiliki iman yang sungguh atau tidak. Lebih lanjut, pendeta ini pun berkata kepada wanita tersebut, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda secara jujur, apakah menurutmu Anda kehilangan imanmu atau memang Anda sesungguhnya belum memiliki iman selama ini?" Wanita muda itu pun menjawab dengan jujur, "Pak Pendeta, saya pikir Anda benar. Saya selama ini belum memiliki iman seperti yang Anda maksudkan karena saya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan." Hari ini, jika saudara sedang mengalami pergumulan yang hebat dan iman Anda mulai goyah, izinkan saya bertanya, menurut saudara, apakah Anda mulai kehilangan iman karena masalah Anda? Atau memang Anda sebelumnya belum memiliki iman percaya kepada Tuhan selama ini? Saudara bisa merenungkan pertanyaan ini. Biarlah melalui kesempatan saat ini kita belajar seperti seorang Hana di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, di dalam menantikan jawaban Tuhan atas pergumulannya, di mana Hana mengalami ejekan dan pandangan miring dari Penina, madunya selama bertahun-tahun karena dia mandul. Dan dikatakan Tuhan sudah menutup kandungannya tersebut. Dan ejekan, pandangan miring dari seorang Penina itu sungguh menyakitkan hati Hana. Tapi dalam pergumulannya, Hana justru memilih kemudian untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bercucuran air mata di bait Allah dengan tidak berputus asa, dengan tujuan supaya Tuhan menjawab doanya dan memberikan seorang anak kepadanya. Dan pada akhirnya Tuhan pun menjawab doa Hana tersebut. Lain halnya dengan Sarah, istri Abraham, yang karena ketidaksabarannya di dalam menantikan janji Tuhan akan hadirnya keturunan yang seperti pasir di pantai dan bintang di langit, pada akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan memberikan budaknya Hagar supaya bisa memperoleh keturunan untuk mereka. Dan akibatnya mereka mengalami konflik yang sulit
sampai dengan keturunannya hari ini. Jangan mengambil langkah sendiri, karena saudara sudah tidak sabar di dalam menantikan Tuhan. Karena hal ini dapat merusak rancangan Allah di dalam hidup. Hana membiarkan emosinya membawa dia lebih dekat kepada Allah. Namun Sarah lebih berfokus memecahkan masalahnya, sampai-sampai dia merancang sebuah taktik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Menanti Tuhan menjawab doa kita bukanlah hal mudah. Meskipun demikian, selama masa penantian inilah Tuhan ingin membentuk karakter kita untuk lebih mempercayai Tuhan di dalam setiap langkah. Tuhan ingin membisikkan kepada saudara dan saya pada hari ini bahwa Dia mampu, bahwa kehendaknya itu sempurna dan indah, dan Tuhan punya rencana indah untuk hidup kita. Walaupun saat ini kita bersama-sama sedang menantikan Tuhan menjawab doa kita mengenai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kapan mungkin Tuhan akan memulihkan keluargamu? Kapan Tuhan memulihkan usaha kita? Janganlah kita menjadi putus asa dan merasa bahwa Tuhan gak peduli dengan kita. Tetapi biarlah dalam masa penantian ini kita memiliki sikap yang berpengharapan, beriman, bersabar. Selain itu, biarlah kita memakai masa penantian kita dengan terus hidup mencari kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita putus asa, jangan lagi kita hidup hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menasehati, menegur setiap kami. Biarlah firman-Mu sungguh hidup di dalam kehidupan setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Di dalam kami menantikan jawaban-jawaban-Mu di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau hadir di sana. Engkau menilik setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus menjadi umat-Mu yang setia, percaya, berpengharapan, beriman kepada Tuhan di dalam masa-masa penantian saat ini. Di dalam penantian bangsa kami pun Tuhan, dalam mengakhiri pandemi ini, kami tetap Tuhan mau memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami didapati Engkau terus setia, terus beriman, terus berpengharapan sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan hidup kami. Hamba-Mu terbatas di dalam membawakan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kami, di dalam diri setiap umat-Mu, sehingga hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran-Mu yang sudah disampaikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Kristiana Bonita STH. Pastikan hidup kita selalu terhubung dengan Kristus dalam masa-masa penantian. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 23 Juli 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkan diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara online pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 17.00 melalui Zoom Meeting.
kami menyambut setiap Anda untuk ikut dalam kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 25 Juli 2021 yang akan diadakan secara online pada pukul 8 melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Dan pada sore harinya, yaitu pukul 17.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Pada jam yang sama, yaitu pukul 17.00, akan diadakan ibadah anak melalui Zoom meeting. Dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar semakin memperketat menjaga kesehatan Anda dengan 6M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh mengakhiri ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan saat ini. Dan kami percaya Tuhan, di saat masa penantian ini Tuhan, kami mau terus hidup kami terarah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, hidup kami Tuhan, dari hari ke hari semakin diperbaharui Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan luar biasa Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biar mereka terus semakin dipakai Engkau dengan luar biasa Tuhan. Juga berdoa untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu Tuhan ada atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, angkat kedua tangan kita. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan, amin.